wabarakatuh. Saya Andini Aprilia Safira. Jadi di sini saya akan menganalisis tentang validitas dan reliabilitas dari skripsi yang berjudul Pengaruh Kepercayaan, Transparansi, dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pasir. Nah, untuk skripsinya sendiri ditulis oleh Kak Dia Mutmainah. Dikarenakan pada skripsi tersebut terdapat uji validitas dan reliabilitas untuk mengetahui apakah data-data tersebut valid dan reliabel untuk dilanjutkan ke analisis yang selanjutnya, maka kelompok kami sepakat untuk melakukan uji validitas dan reliabilitas juga. Yang pertama, kita akan melakukan uji validitas dan reliabilitas pada variabel X1, X2, X3, dan juga Y. Sebelumnya, kita harus mengkonvert data tersebut dari skripsinya ke Word atau ke Excel agar lebih mudah dimasukkan ke SPSS. Sebelumnya, kita sudah mengkonvert data tersebut ke dalam Word, jadi langsung saja kita masuk ke analisisnya. Jadi, pertama-tama kita buka aplikasi SPSS terlebih dahulu. Sambil menunggu aplikasinya loading, jadi validitas dan reliabilitas ini diperlukan agar kita itu tahu data mana saja yang valid dan reliabel untuk digunakan di analisis-analisis skripsi yang selanjutnya. Jika data tidak valid dan tidak reliabel, maka data tersebut tidak dapat digunakan untuk analisis skripsi selanjutnya. Nah, jika SPSS-nya sudah terbuka, kita klik di New Dataset, kemudian kita klik Open. Nah, langsung saja kita mulai analisisnya. Untuk mempermudah, kita masuk ke data yang sudah kita salin terlebih dahulu. Kita copy datanya mulai dari X1.1 hingga ke total. Kita copy, kemudian kita masuk ke SPSS dan kita paste di sini. Nah, jika datanya sudah muncul seperti ini, kita pergi ke output variable view yang ada di bawah sini. Kemudian untuk desimal ini kita nolkan karena angka yang kita gunakan tidak memiliki koma. Kemudian untuk namanya kita ganti sesuai nama yang ada di skripsi tadi. Untuk yang pertama kita ganti X1.1, yang kedua X1.2, X1.3, dan yang terakhir ini kita ubah menjadi total. Jika sudah seperti ini, kita bisa lakukan analisis. Kita pergi ke Analyze. Yang pertama kita akan menganalisis validitas terlebih dahulu, yakni di Analyze, kemudian Correlate, Bivariate. Kemudian untuk semua komponennya kita pindahkan ke kotak yang variabel. Jika sudah dipindahkan, kita klik OK. Nah, maka akan muncul output seperti ini. Nah, dari output ini kita harus analisis terlebih dahulu apakah semua datanya itu valid. Nah, untuk analisisnya, kita copy data ini ke Word agar lebih mudah. Nah, data yang sudah keluar tadi dari SPSS atau output yang sudah keluar, sudah saya copy dan hasilnya menunjukkan bahwa SIG-nya itu 0. Nah, kita melihat SIG-nya itu dari kolom total. Di sini ada kolom SIG 2 tailored. Nah, untuk melihat SIG-nya kita lihat X1.1 SIG-nya 0,000, X1.2 SIG-nya 0,000, X1.3 SIG-nya 0,000, X1.4 SIG-nya 0,000,
X1.5 signya 0,000 dan X1.6 signya juga 0,000. Nah, dari output SPSS, data dapat dinyatakan valid dan dapat digunakan jika nilai signya itu lebih kecil dari 0,05. Nah, dari hasil analisis kita tadi, X1.1 hingga X1.6 memiliki sig 0,000 yang artinya nilai signya lebih kecil dari 0,05. Nah, jika signya lebih kecil daripada 0,05, maka X1 hingga X1.6 dinyatakan valid. Jika X1 hingga X1.6 dinyatakan valid, maka kita bisa kembali ke SPSS dan melanjutkan analisis reliabilitas. Untuk analisis reliabilitas, kita pergi ke Analyze, kemudian ke Scale, kemudian ke Reliability Analysis. Nah, untuk semua komponennya dapat kita pindahkan ke items kecuali komponen total. Komponen total tidak kita analisis di reliability. Nah, untuk modelnya kita pilih yang alpha. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini muncul dua output, yakni Case Processing Summary dengan Reliability Statistic. Yang kita gunakan adalah Reliability Statistic yang menunjukkan Cronbach alpha-nya 0,851. Kita kembali ke Word. Nah, data dari SPSS tadi menunjukkan bahwa Cronbach alpha-nya adalah 0,851. Nah, data itu dapat dinyatakan reliable jika nilai Cronbach alpha-nya itu lebih besar daripada 0,6. Nah, data dari X1 menunjukkan bahwa Cronbach alpha-nya adalah 0,851, yang artinya 0,851 lebih besar daripada 0,6, jadi variabel X1 dinyatakan reliable. Karena variabel X1 dinyatakan reliable dan juga dinyatakan valid, maka variabel X1 ini dapat digunakan untuk analisis yang lebih lanjut di skripsi. Kemudian kita lanjutkan di uji validitas dan reliabilitas transparansi di X2. Caranya sama seperti tadi, kita copy datanya terlebih dahulu. Klik Ctrl C. Kemudian kita ke SPSS. Nah, karena ini adalah X2 dan berbeda dengan X1, maka kita harus membuat file baru. Kita klik File, kemudian kita klik New dan Data. Jika sudah, kita paste seperti yang tadi. Dan kita lakukan hal yang sama. Kita pergi ke variable view, desimalnya kita nolkan semua. Kemudian untuk namanya kita ganti. Karena tadi X1.1 berarti ini kita ganti X2.1. Dan jangan lupa komponen yang terakhir adalah total. Kemudian kita lakukan analisis seperti tadi. Kita pergi ke Analyze, kemudian Correlate, kemudian Bivariate, dan semua kita pindahkan ke kotak variabel. Kemudian kita klik OK. Nah, outputnya sudah keluar. Lalu kita interpretasi dan analisis terlebih dahulu apakah semua datanya valid. Nah, kita lihat total, kemudian lihat kolom sig. Nah, X2.1 memiliki sig 0,000, X2.2 0,000, X2.3 0,000, X2.4 0,000, X2.5 0,000, dan X2.6 juga 0,000. Karena 0,000 adalah lebih kecil daripada 0,05, maka X2.1 hingga X2.6 dinyatakan valid. Dikarenakan X2.1 dan X2.6 valid, maka kita bisa melanjutkan untuk analisis yang lebih lanjut, yakni analisis reliability. Kita pergi ke Analyze, kemudian ke Scale Reliability Analysis. Kita pindahkan semua ke kotak items kecuali total. Nah, untuk modelnya kita pilih alpha.
Kemudian kita klik OK. Seperti yang tadi, output yang kita gunakan adalah output reliability statistik, yakni Cronbach alfanya 0,866. Karena reliability statistiknya menunjukkan Cronbach alfanya 0,866, 0,866 adalah lebih besar daripada 0,6, maka variabel X2 dinyatakan reliable. Sama dengan halnya variabel X1, variabel X2 juga valid dan reliable dan juga dapat digunakan untuk analisis skripsi yang lebih lanjut. Kemudian kita lanjut analisis validitas dan reliabilitas X3, yakni sanksi. Caranya sama, kita copy datanya terlebih dahulu. Kemudian kita pergi ke SPSS, sama halnya dengan yang tadi, karena ini berbeda bukan X2, maka kita pilih File, New, dan Data. Kemudian kita paste di sini. Sama halnya dengan yang tadi, kita pergi ke variable view, desimalnya kita nolkan. Kemudian untuk namanya kita ganti. X3.1, X3.2, X3.3, X3.4, X3.5, dan yang terakhir total. Kemudian kita pergi ke Analyze, kita analisis validitas di Correlate dan Bivariate. Semua komponennya kita pindahkan ke kotak variabel dan kita klik OK. Nah, sudah menghasilkan output seperti ini. Kita analisis lagi apakah semua outputnya valid. Kita lihat sig di kolom total. Sig dari X3.1 adalah 0,000, X3.2 adalah 0,000, X3.3 adalah 0,000, X3.4 adalah 0,000, dan X3.5 juga 0,000. Sama halnya dengan variabel X1 dan X2, semua variabelnya memiliki sig 0,000 yang artinya lebih kecil dari 0,05. Maka variabel X3.1 hingga X3.5 dinyatakan valid dan dapat kita lanjutkan ke analisis reliability terlebih dahulu. Kita kembali ke SPSS-nya, kita klik Analyze, kemudian Skill, kemudian Reliability Analyze. Seperti yang tadi, kita pindahkan semua komponennya ke items kecuali total. Untuk modelnya kita pilih alpha, kemudian kita OK. Nah, outputnya sudah keluar. Dan reliability statistiknya menunjukkan Cronbach alpha 0,711. Kita pergi ke Word lagi. Nah, dari data di atas, reliability statistiknya menunjukkan nilai Cronbach alpha 0,711, di mana 0,711 adalah lebih besar daripada 0,6. Jadi, variabel X3 juga dinyatakan reliable. Oleh karena itu, variabel X3 dapat digunakan untuk analisis yang lebih lanjut. Kemudian, untuk variabel Y juga harus dilakukan validitas dan reliabilitas. Oleh karena itu, kita lakukan hal yang sama. Kita akan melakukan uji validitas dan reliabilitas untuk variabel Y, yakni kepatuhan wajib pajak. Sama halnya dengan yang tadi, kita copy datanya terlebih dahulu. Kemudian kita pergi ke SPSS. Untuk variabel Y sama, kita harus membuka file baru. Kita File, New, dan Data. Kemudian kita paste di sini. Nah, sama halnya dengan yang tadi, kita pergi ke variabel view dan desimalnya kita nolkan. Kemudian untuk namanya kita ganti Y.1, Y.2,
Y-3, Y-4, Y-5, Y-6, dan yang terakhir total. Kemudian kita kembali dan bisa kita analyze correlate-nya. Kita analyze correlate, kemudian bivariate. Kita pindahkan semua komponennya ke kotak variabel dan kita klik OK. Nah, sudah muncul output seperti ini dan kita interpretasi atau analisis terlebih dahulu apakah semua datanya valid. Dari data yang sudah kita masukkan ke SPSS, nilai dari sig Y.1 adalah 0,000, Y.2 adalah 0,000, Y.3 0,000, Y.4 0,000, Y.5 0,000, begitu juga Y.6 adalah 0,000. Sama halnya dengan variabel X1 hingga X3, semua komponen di variabel Y, yakni Y.1 sampai Y.6 memiliki nilai sig 0,000, yang berarti nilai sig-nya lebih kecil dari 0,05. Maka Y.1 hingga Y.6 dapat dinyatakan valid dan bisa kita uji reliability semuanya. Kita kembali ke SPSS, kemudian kita klik Analyze, kita pergi ke Scale, Reliability Analysis, kemudian kita pindahkan semuanya ke item kecuali kolom total. Modelnya kita pilih alpha, kemudian kita klik OK. Nah, dari data tadi menunjukkan bahwa reliability statistiknya menunjukkan Cronbach alpha 0,922. Kita pergi ke Word. Sudah saya salin terlebih dahulu. Nah, dari data di atas, data Y dapat dinyatakan reliable jika Cronbach alpha-nya itu lebih besar daripada 0,6. Nah, dikarenakan reliability statistiknya ini di sini menunjukkan Cronbach alpha 0,922, yang dimana 0,922 itu lebih besar daripada 0,6, maka variabel Y dinyatakan reliable. Dikarenakan semua variabel Y itu valid dan reliable, maka variabel Y dapat digunakan untuk analisis yang lebih lanjut. Jadi kesimpulan dari analisis validitas dan reliabilitas dari data X1, X2, X3, dan juga Y, datanya adalah valid dan reliable semua, sehingga bisa digunakan untuk analisis yang lebih lanjut. Untuk analisis uji asumsi klasik dan uji regresi berganda akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Najwa Esa Faizah dengan NIM 25042260152. Nah, kali ini setelah dilakukan uji validitas dan juga reliabilitas yang telah dilakukan oleh Andini sebelumnya, di sini saya akan melanjutkan terkait pembahasan uji asumsi klasik. Nah, langsung saja kita masuk ke materinya. Teman-teman, sebelum kita masuk ke prakteknya, kita harus mengetahui terlebih dahulu uji asumsi klasik ini kita lakukan untuk apa. Nah, jadi uji asumsi klasik ini kita lakukan untuk memastikan bahwa pada model regresi linear berganda itu sudah terbebas dari permasalahan normalitas, multikolinearitas, dan juga heteroskedastisitas. Nah, jadi uji asumsi klasik ini dilakukan agar model regresi memenuhi asumsi dasar dalam analisis regresi sehingga hasil estimasi yang diperoleh ini bersifat valid, akurat, dan dapat dipercaya. Atau secara singkatnya ini, uji asumsi klasik kita lakukan agar menguji apakah suatu data ini sudah layak untuk kita jadikan data penelitian atau tidak. Nah, di sini yang saya bahas terkait uji asumsi klasik ada 3 macamnya. Yang pertama ada normalitas, ada multikolinearitas, dan juga heteroskedastisitas. Nah, uji yang saya lakukan ini sesuai dengan skripsi yang kami ambil. Jadi yang kita lakukan hanya terkait 3 uji asumsi klasik. Nah, kita langsung masuk saja ke uji asumsi klasik yang pertama, yaitu uji normalitas.
Nah, uji normalitas sendiri ini digunakan untuk mengetahui apakah data residual ini berdistribusi normal atau tidak. Nah, jadi data dikatakan normal apabila grafik histogram membentuk pola lonceng dan titik pada grafik PP plot mengikuti garis diagonal. Nah, jadi suatu data yang baik ini adalah data yang berdistribusi normal atau menyebar secara normal. Kita langsung masuk ke data kita. Nah, di sini sama dengan yang sebelumnya ya. Datanya ada X1 kepercayaan, X2 transparansi, X3 sanksi, dan juga Y kepatuhan wajib pajak. Nah, di sini kita akan kopikan untuk total dari masing-masing variabel ke dalam SPSS. Yang pertama kita masukkan total X1. Di sini kita Command C atau Ctrl C. Kemudian kita masuk ke SPSS, ke data view. Nah, di sini akan kita paste atau Command V, Ctrl V. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan data pada X2. Kita blok saja seperti ini. Command C, kemudian Command V. Setelah itu, untuk data X3, kita blok juga. Masuk ke SPSS dan Command V. Nah, yang terakhir kita masukkan untuk variabel Y-nya, kepatuhan wajib pajak. Kita masuk ke SPSS dan Command V. Kita lihat ke bawah terlebih dahulu. Di sini data yang kita gunakan adalah sebanyak 100 untuk masing-masing variabel ya, sudah cocok. Oke, kita masuk ke variabel view. Nah, di sini kita akan menghilangkan desimalnya. Kita turunkan saja ke 0. Dan untuk namanya akan kita ubah. X1 ini adalah kepercayaan. Setelah itu yang X2 adalah transparansi. Kemudian yang X3 sanksi. Dan yang Y adalah kepatuhan wajib pajak. Kita tulis saja kepatuhan. Oke, jika sudah, nah desimalnya akan hilang, kemudian namanya akan berubah ya, seperti ini. Nah, di sini kita akan membuat judulnya terlebih dahulu. Di sini untuk judulnya adalah analisis normalitas data antara pengaruh kepercayaan, transparansi, dan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Pasir. Kemudian kita akan membuat rumusan masalahnya. Rumusan masalahnya yaitu apakah data antara pengaruh kepercayaan, transparansi, dan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Pasir berdistribusi normal. Nah, untuk hipotesisnya kita buat dua, yaitu H0 dan H1.
Untuk H0, data tidak berdistribusi normal, dan H1, data berdistribusi normal. Kita kembali ke SPSS. Di sini kita klik Analyze, kemudian ke Regression, dan ke Linear. Nah, kita masukkan variabel Y atau kepatuhan ke dalam kotak dependent. Kemudian yang ini kita masukkan ke independent, X1, X2, dan X3. Nah, jika sudah, kita klik plots. Kemudian kita centang histogram dan juga normal probability plotnya. Klik continue dan kita okekan. Nah, kita tunggu hasilnya terlebih dahulu ya. Masih loading. Nah, sudah muncul. Nah, hasilnya akan seperti ini ya. Nah, jadi suatu data ini dikatakan normal jika datanya itu menyebar secara normal ya. Di sini kita kembali ke sini untuk interpretasinya. Nah, ini. Data dikatakan berdistribusi normal apabila grafik histogram membentuk pola menyerupai kurva lonceng dan tidak melenceng secara ekstrim ke kanan maupun kiri. Nah, jadi bisa kita lihat di hasilnya ini sesuai ya, tidak terlalu melenceng ke kanan ataupun ke kiri. Jadi mengikuti kurvanya ini. Nah, ini menunjukkan bahwa data ini berdistribusi normal. Sehingga berdasarkan grafik histogram dapat disimpulkan bahwa data ini memenuhi asumsi normalitas, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Kemudian kita lihat yang kedua. Nah, yang ini, suatu data ini dikatakan berdistribusi normal jika titik-titik pada grafik normal pp-plot menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal tersebut. Nah, di sini hasilnya sesuai ya dengan yang saya katakan sebelumnya. Dia dari kiri bawah ke kanan atas, bentuknya berupa garis diagonal. Ini menunjukkan bahwa datanya ini berdistribusi normal, sehingga berdasarkan grafik normal pp-plot dapat disimpulkan bahwa data memenuhi asumsi normalitas, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa data kita ini sudah berdistribusi normal. Oke, selanjutnya kita masuk ke uji yang kedua, yaitu multikolinearitas. Nah, uji multikolinearitas ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang tinggi antar variabel independen. Model regresi yang baik ini seharusnya tidak mengalami multikolinearitas. Di sini kita masuk ke Word-nya terlebih dahulu. Nah, kita buat judulnya terlebih dahulu. Judulnya itu Analisis Multikolinearitas antara Pengaruh Kepercayaan, Transparansi, dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pasir. Masih sama, namun ini yang analisis multikolinearitas. Kemudian untuk rumusan masalahnya, kita ingin tahu apakah terdapat multikolinearitas antara pengaruh kepercayaan, transparansi, dan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Pasir. Setelah itu kita buat hipotesisnya H0 dan H1. Untuk H0-nya tidak terdapat multikolinearitas antar variabel independen, dan H1-nya terdapat multikolinearitas antar variabel independen. Kita kembali ke SPSS. Nah, yang ini kita akan lakukan untuk uji multikolinearitas dengan klik Analyze. Kemudian kita masuk ke Regression dan kembali klik Linear.
Nah, di sini kita masih sama ya, untuk dependennya Y dan independennya merupakan variabel X, X1, X2, dan X3. Kita klik statistik. Nah, di sini akan kita klik pada collinearity diagnostics dan covariance matrix. Kita klik continue dan OK. Nah, hasilnya akan muncul seperti ini ya. Kita kembali ke Word. Nah, di sini tabel yang kita lihat yaitu ada yang tabel coefficient correlation. Kita melihat korelasi antar X1 dengan X3, X1 dengan X2, dan X2 dengan X3. Maaf, correlation. Nah, yang ini kita tahu antara X1 dan X3 ini adalah sebesar min 0,403, kemudian X2 dengan X1 sebesar min 0,680, dan untuk X2 dan X1 korelasinya sebesar min 0,59. Nah, di sini kita akan mencari nilai korelasi absolut terbesar. Nah, di antara ketiganya yang paling besar adalah 0,680. Nah, karena sebelumnya minus, karena nilainya absolut, jadi kita positifkan. Jadi nilainya sebesar 0,680, yaitu antara variabel X2 dan juga X1. Nah, suatu model regresi dikatakan terbebas dari multikolinearitas apabila nilai korelasi antar variabel independen ini kurang dari 0,8. Nah, karena 0,680 ini kurang dari 0,8, dapat kita simpulkan bahwa tidak ada indikasi multikolinearitas antar variabel independen pada data kita. Nah, yang selanjutnya kita akan melihat pada tabel koefisiennya dan kita perhatikan variance inflation factor atau pada VIF. Nah, yang tabel ini koefisien. Di sini untuk X1 VIF-nya sebesar 2,942, kemudian untuk X2 VIF-nya sebesar 2,473, dan untuk X3 VIF-nya sebesar 1,586. Kita kembali ke Word. Jadi model regresi ini dinyatakan terbebas dari multikolinearitas jika nilai VIF-nya ini kurang dari 10. Nah, hasil pengujian kita tadi nilainya adalah sebesar kurang dari 10 semua ya. Jadi ada 2,942, 2,473, dan 1,586. Semuanya kurang dari 10. Sehingga berdasarkan nilai korelasi antar variabel independen, ini dapat kita simpulkan bahwa model regresinya tidak mengalami multikolinearitas, sehingga H0 diterima dan H1 ditolak. Atau kita kembali ke hipotesis, tidak terdapat multikolinearitas antar variabel independen ya. Nah, yang terakhir kita akan melakukan uji heteroskedastisitas. Kita kembali ke sini. Nah, uji heteroskedastisitas ini digunakan untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan varians residual pada model regresi. Nah, model regresi yang baik adalah yang tidak mengalami heteroskedastisitas. Kita langsung masuk ke SPSS-nya. Nah, yang di sini. Kemudian kita uji terlebih dahulu dengan cara klik analyze sama regression dan ke linear. Nah, ini masih sama ya, dependennya kepatuhan atau Y, independennya
variabel x, x1, x2, dan x3. Di sini kita akan kembali klik yang plot. Nah, jadi di sini kita akan memasukkan yang ZPRED ini ke dalam X. Kemudian yang SRE, SID ini kita masukkan ke Y. Kemudian klik continue dan kita oke-kan. Nah, akan muncul. Nah, yang kita lihat yang ini ya. Kita kembali ke sini. Oh ya, sebelumnya kita perlu membuat judulnya terlebih dahulu, yaitu judulnya adalah analisis heteroskedastisitas antara pengaruh kepercayaan, transparansi, dan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Pasir. Untuk rumusan masalahnya, kita ingin tahu apakah terdapat gejala heteroskedastisitas pada model regresi pengaruh kepercayaan, transparansi, dan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Pasir. Untuk hipotesisnya, H0 tidak terdapat heteroskedastisitas pada model regresi, dan H1 terdapat heteroskedastisitas pada model regresi. Nah, ini hasilnya, dan ini interpretasinya. Nah, jadi data ini dikatakan mengalami heteroskedastisitas jika titik-titik pada grafik scatter plot membentuk pola tertentu secara teratur, misalnya bergelombang, menyempit, melebar, atau bergerombol pada area tertentu. Nah, di sini hasil kita, titik-titiknya ini menyebar secara acak ya, jadi tidak membentuk pola tertentu, sehingga menunjukkan bahwa varians residual bersifat konstan, dan dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami heteroskedastisitas atau lawannya, yaitu bersifat homoskedastisitas, sehingga H0 diterima dan H1 ditolak. Kita kembali ke hipotesis. H0 ini diterima, artinya tidak terdapat heteroskedastisitas pada model regresi. Oke. Nah, teman-teman, setelah melakukan ketiga uji pada uji asumsi klasik, dapat kita simpulkan bahwa model kita ini datanya bersifat normalitas, kemudian tidak terdapat multikolinialitas, dan tidak terdapat heteroskedastisitas. Sehingga dapat kita pastikan bahwa data kita ini sudah layak untuk kita jadikan sebagai data penelitian. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan terkait uji asumsi klasik, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Andani Dewi Nur Aziza dengan NIM 250422618142. Pada kesempatan kali ini, setelah sebelumnya teman-teman saya telah melakukan analisis uji validitas dan reliabilitas yang telah dilakukan oleh Andini, dan juga analisis uji asumsi klasik yang telah dilakukan oleh Nejwa. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan analisis uji regresi. Sebelum itu, teman-teman harus paham dulu, apa sih sebenarnya analisis uji regresi itu, dan apa tujuan dari dilakukannya analisis uji regresi. Baik teman-teman, kali ini aku akan menjelaskan apa sih itu analisis uji regresi berganda dan juga apa tujuan dari dilakukannya analisis ini. Sebelumnya teman-teman, uji regresi berganda atau uji regresi ialah metode yang digunakan untuk mengukur ketergantungan satu atau lebih variabel bebas atau independen, atau juga biasa kita sebut sebagai variabel X, dengan variabel terikat yang biasa kita sebut sebagai dependen atau yang juga biasa dikenal sebagai variabel Y. Nah,
Bedanya uji regresi dengan uji regresi berganda, kalau uji regresi itu variabel bebas atau variabel X-nya itu hanya satu saja. Sedangkan untuk analisis uji regresi berganda, untuk variabel bebas atau variabel independen atau yang biasa kita sebut juga dengan variabel X, itu biasanya lebih dari 2. Jadi ada 2, 3 atau seterusnya. Lalu, apa sih sebenarnya tujuan dari regresi berganda ini? Nah, tujuan dari dilakukannya analisis uji regresi, baik untuk uji regresi maupun uji regresi berganda, ialah untuk meramalkan atau forecasting, teman-teman, nilai dari variabel terikat atau variabel dependen atau juga biasa kita kenal sebagai variabel Y. Dan juga dilakukan untuk menguji pengaruh kausalitas antara variabel dalam penelitian. Selanjutnya kita masuk dalam praktiknya. Baik teman-teman, kita sudah terdapat di sini. Ini adalah variabel-variabel yang sebelumnya juga telah diuji oleh teman-teman saya. Yakni yang pertama ada variabel X1 atau kepercayaan. Terus juga ada variabel transparansi atau variabel X2. Terus juga ada variabel sanksi atau X3 dan juga ada variabel kepatuhan wajib pajak yakni variabel Y. Selanjutnya kita akan melakukan analisis SPSS, teman-teman. Kita buka dulu aplikasi SPSS-nya sampai muncul jendela seperti ini. Nanti akan ada 2 jendela ya teman-teman. Pertama ini adalah jendela untuk input datanya, lalu yang kedua akan ada juga jendela untuk outputnya atau hasil yang akan keluar di sini. Nah, kita masukkan dulu untuk data-datanya. Untuk melakukan uji regresi ini, yang kita perlukan hanya total dari variabel-variabelnya saja. Jadi hanya total dari variabel X1, total dari variabel X2, dan juga total dari variabel X3 dan total dari variabel Y. Pertama kita copy dulu teman-teman, Ctrl Shift, terus kita panah ke bawah. Nah, sampai seluruh datanya tercopy untuk totalnya, lalu kita Ctrl copy. Setelah itu kita pindah lagi ke variabel input SPSS, teman-teman. Kita masukkan, pastikan untuk jendelanya ini sudah masuk ke data view ya teman-teman. Lalu kita masukkan Ctrl V atau paste. Lalu kita masukkan juga untuk variabel X2 nya juga sama, totalnya saja ya teman-teman. Lalu kita masukkan ke inputnya. Lalu kita masukkan juga untuk variabel X3. Masih sama ya caranya teman-teman, seperti yang variabel X1 tadi. Terus kita masukkan kembali ke jendela inputnya. Lanjut, dan terakhir di variabel Y-nya. Nah, di variabel Y kita juga lakukan hal yang sama. Nah, setelah ini, setelah seluruh datanya telah terinput, kita dapat masuk ke jendela variabel view, teman-teman. Nah, untuk namanya ini bisa kita ganti ya. Kita ubah di sini ya teman-teman, X1, terus kita kasih underscore karena di SPSS itu dia tidak bisa menggunakan spasi biasa, jadi bisa digunakan underscore atau titik atau digabung saja jadi satu. Ini satunya kepercayaan. Lalu enter, kita X2 yakni transparansi, X3 yakni sanksi dan juga variabel Y yakni kepatuhan underscore lagi wajib underscore lagi pajak. Lalu untuk desimalnya kita nolkan ya teman-teman, karena datanya tidak menggunakan desimal, jadi kita nolkan semua seperti ini. Setelah itu kita masuk ke data view lagi, kita cek apakah sudah betul. Nah, sudah seperti ini ya. X1 nya kepercayaan, X2 nya transparansi, X3 sanksi, dan Y nya kepatuhan wajib pajak, dan nilainya sudah tidak dalam bentuk desimal. Setelah itu kita lakukan
analisis. Pertama kita masuk ke analyze, lalu kita masuk ke regression teman-teman, karena kita akan melakukan uji regresi, lalu masuk linear. Nah, untuk datanya variabel Y yang tadi saya sebutkan ya, variabel Y adalah variabel dependent, sehingga dia masukkan ke kotak dependent. Setelah itu untuk variabel X nya kita masukkan ke variabel independent. Untuk cara cepatnya kalian bisa Ctrl A lalu masukkan semuanya ke variabel independent, lalu setelah itu ketik OK. Nanti akan keluar seperti ini ya teman-teman, di jendela outputnya akan muncul data seperti ini. Yang pertama ada yang pertama akan muncul tabel variabel entered atau removed, terus ada model summary, setelah itu ada ANOVA dan koefisien. Nah, setelah ini kita dapat melakukan interpretasi. Sebelumnya kita copy dulu ya, caranya tadi sama seperti sebelumnya, Ctrl copy lalu kita masukkan ke dokumen Word seperti itu teman-teman. Dan baik teman-teman, setelah kita copy seluruh datanya ke Word, ini kita bisa langsung melakukan interpretasi. Jangan lupa kita pastikan dulu bahwa seluruh tabelnya itu telah terinput ya. Ada 4 tabel sebelumnya, ada variable enter removed, model summary, ANOVA, dan juga ada koefisien ya teman-teman datanya. Nah, lalu kita lakukan interpretasi. Pertama kita buat judul penelitiannya dulu teman-teman. Judulnya ini dapat berupa pengaruh kepercayaan, transparansi, dan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak. Terus rumusan masalahnya, ini apakah ada pengaruh kepercayaan, transparansi, dan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak. Untuk hipotesisnya sendiri, kita bisa membuat 3 hipotesis ya teman-teman, masing-masing untuk variabel independen. Nah, yang pertama ada H1, ini untuk untuk variabel X1, ya ini ada pengaruh kepercayaan terhadap kepatuhan wajib pajak. H2 untuk X2, yakni ada pengaruh transparansi terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan yang terakhir adalah H3 atau untuk X3, ya ini ada pengaruh terhadap dan yang terakhir adalah H3 untuk X3, yakni ada pengaruh sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak. Nah, kita lakukan uji signifikasi individual atau uji T nih teman-teman, untuk memastikan apakah H1, H2, dan H3-nya itu diterima. Syaratnya adalah jika nilai sig P value pada tabel koefisien ya teman-teman, jadi caceknya nanti kita di tabel koefisien itu kurang dari 0,05, jadi H1, H2, dan H3 itu diterima. Sedangkan jika nilai sig atau p-value pada tabel koefisien itu lebih besar daripada 0,05, maka H1, H2, dan H3-nya ditolak teman-teman. Kita uji untuk kepercayaan, transparansi, dan sanksi masing-masing ya. Jadi ini untuk H1, H2, dan H3-nya. Kita cek dulu teman-teman nilai sig atau p-value pada tabel koefisien. Nah, pada tabel koefisien atau tabel yang terakhir, kita cek untuk nilai p-value-nya teman-teman. Nah, ini kan untuk X1 atau kepercayaan, dia nilainya adalah 0,000. Untuk transparansi ada itu nilainya di 0,033. Sedangkan untuk X3 atau sanksi dia ada di 0,002. Lalu kita masukkan tadi pada interpretasinya ya teman-teman. Sama ya. Untuk sig pada tabel koefisien variabel X1 yakni 0,000, otomatis dia lebih kecil daripada 0,05 sehingga H1-nya diterima. Nah, hal ini menandakan ada pengaruh antara kepercayaan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya pada X2, nilai sig pada tabel koefisien variabel X2 adalah 0,033, yang artinya dia juga lebih kecil daripada 0,05 sehingga H2-nya diterima. Hal ini menandakan ada pengaruh antara transparansi terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya di X3 atau sanksi, nilai sig-nya tadi pada tabel koefisien variabel X, ini seharusnya X3 teman-teman. Nah, yaitu kurang dari nilainya adalah 0,002, otomatis kurang dari 0,05 sehingga H3-nya diterima teman-teman. Nah, hal ini itu berarti ada pengaruh antara sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak. Lalu untuk persamaan regresi berganda ini dapat dijual seperti ini ya teman-teman. Y sama dengan A
plus B1 X1 plus B2 X2 plus B3 X3 plus E. Nah, untuk BX-nya ini yaitu tergantung seberapa banyak variabel independen yang kita gunakan. Jadi, apabila variabelnya kita hanya menggunakan satu variabel atau hanya kita lakukan persamaan regresi saja, bukan regresi berganda, ini persamaannya jadi A plus BX plus E. Nah, apabila kita menggunakan regresi berganda, teman-teman, untuk BX-nya itu menyesuaikan seberapa banyak variabel independen atau variabel X yang kita gunakan. Jadi BX-nya nanti menyesuaikan variabel X-nya. Sehingga kita cek dulu, teman-teman, nilai dari A, B1, B2, B3 itu berapa. Kita masuk atau kita cek ke kolom koefisien, teman-teman, pada tabel yang ini. Nah, nilai A adalah nilai dari konstannya atau 1,390. Nilai B1 ini dari variabel X1 yakni 0,544. Lalu dari B2 itu dari variabel X2 yakni 0,209. Lalu untuk B3 itu dari variabel X3 yakni 0,331. Nah, sehingga dapat kita sampulkan bahwa persamaan regresi bergandanya adalah Y sama dengan 1,390 ditambah 0,544 X1 ditambah 0,209 X2 dan ditambah 0,331 X3 ditambah dengan E. Nah, untuk X1, X2, dan X3 ini jangan lupa ditambahkan ya, teman-teman, karena yang di atas di tabel koefisien tadi hanya nilai B1-nya saja. Nah, sedangkan koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen atau variabel Y, teman-teman. Nah, berdasarkan output SPSS di atas, nilai R². Lalu di mana sih kita bisa cek nilai R²-nya? Kita masuk ke tabel model summary, teman-teman. R²-nya ada di sebelah sini ya. Nilainya adalah 0,677. Sehingga nilai R²-nya adalah 0,677. Atau jika kita persentasikan menjadi 67,7%. Nah, yang hal ini menandakan bahwa 67,7% variabel kepatuhan wajib pajak atau variabel Y itu dapat dijelaskan oleh variabel kepercayaan atau X1, transparansi atau X2, dan sanksi atau X3. Sedangkan sebesar 32,3%, yakni 100% tadi dikurangi 67,7%, itu dipengaruhi oleh faktor lain yang pada model ini itu tidak dijelaskan, teman-teman. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara kepercayaan, transparansi, dan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak. Kepercayaan, transparansi, dan sanksi itu secara bersama-sama mempengaruhi sebesar 67,7% terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Nah, seperti itu, teman-teman, bagaimana cara melakukan analisis uji regresi dan bagaimana menginterpretasikan hasil dari analisis uji regresi. Semoga apa yang saya sampaikan dan teman-teman sampaikan bermanfaat. Sampai jumpa. Terima kasih.